Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan untuk fisika peminatan. Kali ini kita bahas untuk bab elastisitas. Di nomor 1, sebuah kawat logam dengan diameter 0,125 cm dan panjangnya 80 cm digantungi beban seberat 100 Newton. Ternyata kawat bertambah panjang 0,51 mm. Kita diminta menentukan tegangan dan regangannya. Coba kita beri tanda dulu. Kalau di sini kan kita dikatakan logamnya berdiameter 0,125. Berarti ini diameter, dimana kalau ditanya jari-jari berarti setengah diameter. Dan panjangnya ini berarti L-nya ya, L0 berarti. Digantungi beban berarti F-nya. Kemudian ternyata kawat bertambah panjang, berarti ini delta L-nya. Nah, kalau ditanya tegangan, berarti kita gunakan konsep stress ya. Stressnya itu F per A. Kalau kita masukkan berarti ini F. Karena pakai diameter, kita langsung saja deh diameternya ini. Jadi kita nggak usah pakai jari-jarinya. Ini jadi 1/4 pi diameter kuadrat. Ingat, kalau luas pakai R berarti pi R kuadrat. Kemudian F-nya kita masukkan berarti 100 ya. Dibagi dengan 1/4 pi dikali dengan diameter. Kalau kita perhatikan, diameternya ini kan 0,125. 0,125 itu kan 1/8. 1/8 tapi dalam sentimeter. Jadi 1/8 kali 10 pangkat min 2. Agar menghindari penggunaan desimal yang terlalu banyak ya. Jadi kita pakai pecahan. Oke, kemudian di sini berarti kita pecah lagi nih. 100, nah ini kan kuadrat nih. Berarti 10 pangkat 2, ini di bawahnya 10 pangkat min 2 kuadrat, berarti 10 pangkat min 4. Naik jadi 10 pangkat 4. Kemudian dibagi dengan ada pi dikali, nah ini 1/4 kali 1/8 kuadrat. Berarti 1/4 kali 8 kuadrat. Kalau kita hitung berarti 4 kali 8 kuadrat itu kan 256. Berarti 256 per pi kali 10 pangkat 6 ya. Ini sekitar 8,15 kali 10 pangkat 7. Satuannya Newton per meter persegi. Ini jawabannya. Kemudian yang B, kita ditanyakan regangan. Regangan itu strain ya. Jadi delta L per L 0. Jadi delta L-nya adalah 0,51 mili. 0,51 mili. Ini sekitar kita anggap 0,51 kan setengah ya, anggap setengah kisaran ya, berarti setengah kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan L-nya adalah panjangnya 80 cm. 80 cm itu 0,8 meter. 0,8 meter itu 4/5. Berarti setengah dibagi 4/5 itu 5/8 kali 10 pangkat min 3. Ini sekitar 6,25 kali 10 pangkat min 4 tanpa satuan. Ini jawabannya ya. Nomor 2, sebuah silinder terbuat dari baja dengan panjang 10 meter dan diameter 4 cm. Jika modulus elastisitas baja 1,9 kali 10 pangkat 11 Newton per meter persegi dan silinder diberi beban 10 pangkat 5 Newton, berapakah pertambahan panjang silinder? Seperti biasa kita beri simbol dulu. Kalau silinder ini dengan panjang 10 meter berarti ini adalah L-nya. Diameternya 4 cm berarti diameternya. Jika modulus elastisitas baja, modulus elastisitas ya, elastisitas ini E-nya. Kemudian diberi beban, ini F-nya.
berapakah pertambahan panjang? Ditanyakan delta L-nya. Ditanyakan gitu. Oke, kita ingat lagi persamaannya. Modulus itu kan stress per strain, berarti F per A, delta L ini L. Berarti F kali L dibagi dengan A kali delta L. Otomatis delta L-nya ini adalah F kali L A kali E. Kita masukkan nilainya. F-nya adalah 10 pangkat 5. L-nya adalah 10 dibagi dengan luasnya ya. Karena pakai diameter seperti biasa 1/4 pi diameter kuadrat. Diameternya 4 kali 10 pangkat min 2 kuadrat karena meter. Kemudian E-nya ya, modulusnya adalah 1,9 kali 10 pangkat 11. Oke, berarti ini kalau lihat 1/4 kali 4 kuadrat berarti tinggal 4. Berarti di sini tulis saja dulu 4 pi ya kali 1,9 nih. Oke. Kemudian di sini kita kumpulkan 10 pangkatnya. 10 pangkat 5 kali 10 pangkat 1 berarti 10 pangkat 6. Kemudian di bawah ada 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti 10 pangkat min 4. Naik jadi 10 pangkat 4. Kemudian di bawahnya ada 10 pangkat 11 berarti 10 pangkat min 11. Berarti dari sini kita lihat 4 pi kali 10 ini kan 0,1 ya. 10 pangkat min 1 per 4 pi kali 19 berarti sama saja dengan 4 kali 19 pi tapi 10 pangkat min 1. Berarti kan lebih enak nih dari sini ininya kan. Nah, berarti tinggal 1 per 4 pi kali 19 ini sekitar 0,0042 meter. Otomatis kalau dibuat dalam biar nggak banyak komanya ya, kita buat mili saja. Berarti delta L-nya ini 0,42 cm atau 4,2 mm. Nah, ini jawabannya. Nomor 3, sebuah pegas yang panjangnya 12 cm digantung vertikal. Jika diberi beban 1 kg, panjang pegas menjadi 14 cm. Nah, tentukan konstanta gaya pegas dan pertambahan jika beban ditambah 1,5. Untuk memudahkan, coba kita beri tanda dulu. Ini berarti panjang mula-mula ya. Panjang pegas mula-mula. Kemudian jika diberi beban ini masanya, panjang pegasnya menjadi 14 cm. Berarti ini L akhirnya ya. Dari sini kita dapatkan nih dari 2 ini delta X-nya berarti selisihnya. Tadinya 12 bertambah panjang menjadi 14 berarti delta X-nya adalah 2 cm. Oke. Kemudian dari massa ini kita tahu bahwa beratnya berarti tinggal M kali G. Oke, kita coba gunakan hukum Hooke untuk menentukan konstanta pegasnya ya. Yang pertama, konstanta pegas itu kan F per delta X, berarti mg per delta X. Massanya adalah 1 kali 10, delta X-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 2, berarti 10 dibagi 2 itu 5, berarti 500 Newton per meter. Oke, kita sudah dapat nih konstanta pegasnya. Tinggal kita cari yang B. Yang B adalah pertambahan jika beban ditambah pertambahan panjangnya, mungkin maksudnya ya. Jika ditambah bebannya 1,5 kg. Jadi yang tadinya 1 kg ditambah 1,5 berarti 2,5 nih. Nah, berarti dari sini kita tinggal gunakan rumus yang tadi ya. Dengan menggunakan rumus yang tadi kan cuma kita cari delta X aksen ketika sudah ada penambahan massanya. Berarti kan F per K. Kemudian ini berarti M ditambah pertambahan panjangnya, pertambahan massanya kali G dibagi dengan K. K-nya kita sudah dapat ya 500. Jadi massanya awalnya 1,5 kali 10 dibagi dengan
konstantanya di sini 500. Berarti kita bisa dapat menghitungnya nih. 1 ditambah 1,5 kan 2,5. 2,5 dikali 10 itu 25 dibagi 500. Berarti ini 5/100 atau 0,05 meter, sekitar 5 cm pertambahan panjangnya. Oke, itu jawabannya ya. Nomor 4. Sebuah pegas mula-mula panjangnya 15 cm ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton, sehingga panjangnya menjadi 20 cm. Berapakah energi potensial pegas tersebut? Pertama, kita coba tandai dulu simbolnya. Mula-mula panjangnya 15 cm. Kemudian, ketika ditarik oleh gaya 10 Newton, katanya panjangnya menjadi 20. Berarti di sini kita dapatkan delta X-nya adalah 20 dikurangi 15, yaitu 5 cm. Karena gayanya 10 Newton, berarti kita dapatkan konstanta pegasnya nih dari F per delta X, yaitu 10 ya, 10 Newton per 5 kali 10 pangkat min 2. Karena harus diubah dalam meter dulu. Kemudian, nah dari sini artinya 5 dibagi 10 dibagi 5 aja 2. 2 dibagi 10 pangkat ini jadi 200 Newton per meter. Kemudian energi potensialnya nih. Energi potensialnya berarti setengah K delta X kuadrat. Berarti setengah K-nya adalah 200. Delta X-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Berarti tinggal, ini sederhanakan ya. Jadi 100, 5 kuadrat itu 25. Kali 10 pangkat 2, kemudian 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti 10 pangkat min 4. Berarti hasilnya adalah 0,25 Joule. Nomor 5, sebuah pegas panjangnya 20 cm berdiri vertikal seperti gambar. Oke, kita lihat di sini ya. Dari ketinggian 1 meter, di atas pegas dijatuhkan bola besi yang beratnya 10 Newton. Dan tepat mengenai pegas sehingga pegas tertekan maksimum sejauh 10 cm. Tentukan konstanta gaya pegas. Pertama, kita beri tanda. Nah, ini beratnya 10 Newton. Kemudian pegas panjangnya 20 cm. Ini dari ketinggian 1 meter, ini H-nya. Tepat mengenai pegas maksimum, ini berarti delta X-nya ya. Nih, delta X-nya. Oke. Tentukan konstanta gaya pegasnya. Karena berkaitan dengan benda jatuh dari ketinggian H, berarti di sini ada energi potensial. Oke. Ada perubahan energi, kemudian menyebabkan adanya perubahan panjang di sini. Berarti ada usaha. Kita ingat, usaha itu sama dengan perubahan energi. Karena di sini energi potensial, kita gunakan potensial. Kemudian kita coba gunakan, usahanya adalah gaya kali delta X sama dengan energi potensialnya, berarti awal dan akhir. Andaikan posisi akhirnya itu kita anggap posisi ketika energi potensialnya 0, berarti akhirnya adalah energi potensial awal dikurangi energi potensial akhir, yaitu EP0. Oke, sekarang kita masukkan nilai-nilainya. F-nya ini kan dari pegas, berarti K kali delta X. Kemudian delta X-nya ini sejauh delta X. Kemudian energi potensialnya ditimbulkan dari benda jatuh, berarti M G delta H ya. Ini delta H-nya. Oke. K dikali delta X-nya adalah 10 cm, berarti 0,1 kuadrat. MG-nya ini berat, berarti 10, delta H-nya 1. Berarti konstanta pegasnya adalah 10 dibagi 0,01, yaitu 1000 Newton per meter. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan beberapa soal. Silahkan kalian pelajari kembali hingga paham.